Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Vira Irmasari, SPMSI. Saya berasal dari Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi dan saya akan merangkum materi tentang penyusunan bahan ajar dan rubrik perkuliahan dari Dr. Syihabuddin Said, MSI, sebagai tugas dari kegiatan pekerti yang dilaksanakan Universitas Primagraha dan Untirta. Baik, saya akan share screen rangkuman materi yang sudah saya rangkum. Ya, jadi rangkuman materi penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian. Materi ini tadi telah disampaikan oleh Dr. Syihabuddin Said, MSI, dan akan saya coba rangkum kembali serta saya jelaskan. Untuk menyusun bahan ajar, maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu pengertian dari bahan ajar tersebut. Bahan ajar adalah suatu materi perkuliahan atau pelajaran yang disusun secara sistematis sebagai sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan menurut beberapa pengertian, bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu dosen atau guru atau instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Pengertian ini menurut National Center for Competency Based Training pada tahun 2007. Dan jenis bahan ajar yang bisa digunakan untuk para dosen atau guru adalah bisa berupa media cetak, audio, visual, dan multimedia interaktif. Adapun alat-alat yang bisa digunakan seperti proyektor, laptop, website, media sosial, dan juga banyak media lainnya. Nah, namun yang paling sering digunakan dan juga paling mudah digunakan adalah bahan ajar yang berupa media cetak. Oke, fungsi bahan ajar di sini adalah terbagi tiga, yaitu yang pertama pembelajaran klasikal atau bahan ajar menjadi sumber belajar, dan di sini kondisi peserta adalah pasif, jadi hanya bisa menerima atau hanya bisa memahami sumber belajar atau bahan ajar yang telah diberikan, dan juga bahan ajar ini sebagai pendukung proses pembelajaran. Jadi agar mahasiswa mudah memahami bahan ajarnya, ya dia diberikan suatu modul atau suatu buku untuk mendukung proses pembelajarannya. Yang kedua, fungsi bahan ajar adalah sebagai pembelajaran individual. Ini juga bahan ajar sebagai media utama untuk menyampaikan informasi. Lalu bahan ajar juga digunakan sebagai alat yang digunakan untuk mengawasi proses dan juga untuk menunjang media pembelajaran individual. Yang ketiga, bahan ajar adalah fungsinya untuk pembelajaran kelompok. Di sini bahan ajar ini menjadi bahan yang bisa terintegrasi atau berhubungan untuk masing-masing orang, lalu juga sebagai media untuk memberikan informasi tentang materinya. Lalu di sini juga akan bahan ajar ini akan menjelaskan tentang peran orang-orang di setiap kelompok tersebut dan petunjuk-petunjuk yang diberikan, serta sebagai bahan pendukung belajar yang dapat meningkatkan motivasi para anggota kelompoknya. Nah, karakteristik bahan ajar yang pertama adalah sebagai karakteristik yang dimiliki adalah self-instruksional. Self-instruksional yaitu bahan ajar ini memudahkan peserta belajar dengan tuntas dan memuat tujuan yang jelas serta membuat peserta bisa belajar sendiri. Jadi di bahan ajar itu sudah banyak dijelaskan materinya, teori-teorinya, sehingga peserta didik itu bisa langsung memahami, bisa langsung membaca materi yang sudah ada di bahan ajar tersebut. Yang kedua ada self-contained. Bahan ajar ini, di sini bahan ajar memuat seluruh bagian secara utuh sehingga memudahkan peserta belajar. Jadi penjelasan yang ada di dalam bahan ajar ini sudah cukup jelas dan peserta mudah untuk membacanya. Yang ketiga adalah bahan ajar itu karakteristiknya harus stand alone, artinya bahan ajar ini tidak bergantung pada bahan ajar yang lain.
di dalam bahan ajar ini sudah sangat lengkap materinya, teori-teorinya, teori pendukungnya, literaturnya, sehingga dia bisa stand alone atau tidak bergantung pada bahan ajar yang lain. Yang keempat adalah adaptif. Bahan ajar itu harus adaptif atau sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi terkini, sehingga harus terus diupdate ya, harus terus diupdate sehingga akan sesuai gitu. Sudah memiliki inovasi atau informasi-informasi terbaru tentang ilmu dan teknologi terkini. Yang kelima adalah user friendly. Bahan ajar harus bisa memudahkan peserta mendapatkan informasi yang jelas, sehingga peserta itu hanya dengan misalnya dengan membaca bahan ajar, dengan memahami bahan ajar yang dibuat, itu sudah akan mendapatkan informasi yang lebih jelas dan lebih lengkap. Nah, ada beberapa jenis bahan ajar yang selalu tersedia dan digunakan oleh para pendidik. Nah, berdasarkan jenisnya, menurut Heineck DKK pada tahun 1996 dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada bahan ajar yang tidak diproyeksikan. Ini berupa foto, diagram, display, dan model. Yang kedua ada bahan ajar proyeksi, ini yang biasanya ditampilkan atau diproyeksikan. Ini bisa berupa slide, frame strip, atau proyeksi komputer. Yang ketiga ada bahan ajar audio, ini bisa berupa kaset, CD, atau suara, begitu atau hasil rekaman. Kemudian ada bahan ajar video, berupa video dan film. Kemudian ada bahan ajar yang berupa media komputer, seperti komputer based multimedia atau hipermedia. Nah, berdasarkan bentuknya, menurut Ellington dan Rees pada tahun 1997 ini terbagi atas beberapa bagian juga. Yang pertama ada bahan ajar cetak, ini berupa handout, sumber kerja mahasiswa ataupun buku, modul. Lalu ada bahan ajar display yang tidak diproyeksikan, ini berupa poster atau foto. Lalu bahan ajar display yang diam, yaitu slide, film strips. Bahan ajar audio berupa audio disc, audio tone. Kemudian bahan ajar audio yang dihubungkan dengan visual diam, seperti slide yang memunculkan suara atau film strip yang juga memunculkan suara. Kemudian berdasarkan sifatnya, dari literatur Rowntree 1994, bahan ajar dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama bahan ajar cetak berupa buku, panduan belajar, peta, foto. Lalu bahan ajar teknologi ini berupa video interaktif, slide, atau siaran radio. Lalu bahan ajar untuk praktik dan proyek, yaitu bisa berupa kit science, lembar observasi, dan lembar wawancara. Bahan ajar untuk keperluan interaksi juga ada, yaitu berupa telepon dan video konferensi. Kemudian berdasarkan berbagai sudut pandang tadi, berdasarkan berbagai literatur tadi, akhirnya dibagi dua kelompok besar jenis bahan ajar. Yang pertama adalah bentuk cetak, ini yang bisa berupa buku, modul, handout, dan lembar kerja, atau yang mungkin para dosen juga selalu membuatnya ya untuk setiap mata kuliah, dan dibagikan kepada para mahasiswa. Kemudian yang kedua ada non-cetak, ini berupa video, audio, barang sederhana, display, dan overhead transparencies. Dan mungkin bahan ajar berupa video dan audio ini sekarang ini sedang sering sekali dibuat ya, karena di masa pandemi kuliah lebih sering dibuat online, kuliah berubah menjadi kuliah online, sehingga para dosen, para pendidik juga pastinya sudah familiar dengan bahan ajar non-cetak ini, karena mungkin di beberapa kampus itu sudah mulai diterapkan dosen harus membuat video. Nah, untuk teknik penyusunan bahan ajar secara cetak, ini ada beberapa cara atau beberapa syarat ya. Yang pertama, susunan tampilannya harus jelas dan menarik agar mahasiswa atau para pembelajar itu tertarik untuk membacanya. Kemudian gunakan bahasa yang mudah dimengerti, lalu mampu menguji pemahaman si pembaca, lalu adanya stimulan atau menarik untuk dilihat dan tulisannya mendorong pembaca untuk berpikir.
Ya, jadi stimulan-stimulan ini diperlukan agar mahasiswa itu tidak bosan membaca bahan ajar yang kita buat. Kemudian nyaman dibaca dan sajiannya terstruktur sistematis gitu sesuai dengan materi yang ingin diajarkan. Apakah materinya itu sebaiknya mungkin dijelaskan dulu definisinya, kemudian didukung dengan contoh-contoh yang ada di lapangan. Kemudian materinya instruksional, jadi harus diperhatikan pemilihan teksnya, bahan kajian, dan juga sebaiknya ada lembar kerjanya, ada contoh soalnya agar mahasiswa atau yang membaca tuh bisa lebih paham gitu, bahwa kalau dibuat ke bentuk contoh soal, contohnya seperti ini. Nah, ini pengembangan bahan ajarnya ini perlu dilakukan untuk membangun situasi pembelajaran secara dinamis dan tercapainya tujuan pembelajaran. Jadi harus dilihat pemilihan bahan pembelajarannya dan medianya nanti apa, alat evaluasinya juga apa yang akan digunakan. Lalu pengelolaan kelasnya, lalu interaksi pembelajarannya, apakah mungkin dengan metode ceramah, kemudian setelah ceramah kita ada diskusi, itu juga harus pikirkan interaksinya. Lalu karakteristik isi pesan, pembelajaran yang akan disampaikan agar tidak salah dalam memilih strategi pembelajarannya. Dan pada saat pembelajaran akan dilaksanakan, hendaknya seorang tenaga pendidik yang profesional harus pahami materi apa yang akan disampaikan, kemudian pahami juga metodenya. Dan mungkin juga harus lihat situasi kelasnya. Apabila mungkin para mahasiswa sudah mulai bosan, mungkin bisa ditambahkan dengan ice breaking atau dibuka sesi diskusi agar mahasiswanya lebih semangat untuk mengikuti dan memahami materi yang diberikan. Nah, prinsip pengembangan bahan ajar yang pertama adalah relevansi atau kesesuaian. Jadi, bahan ajar yang diberikan ini harus memang sesuai dengan capaian pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian ada konsistensi, di sini harus ada konsistensi gitu tentang metode dan materi yang digunakan. Ini harus diajarkan juga sesuai dengan metode yang sudah diterapkan atau sudah ditentukan di mata kuliah tersebut. Lalu ada adekuasi atau kecukupan. Di sini adalah materi ini memang akan cukup memadai atau cukup membantu mahasiswa menguasai atau mendapatkan capaian pembelajaran yang akan diajarkan. Dan bahan ajarnya juga tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Harus memang cukup untuk si mahasiswa tersebut bisa mencapai target dari mata kuliah tersebut. Lalu langkah pemilihan yang pertama ini mengidentifikasi CP yang menjadi acuan atau rujukan pemilihan bahan ajar, lalu mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajar, memilih bahan ajar yang relevan dengan CP yang telah teridentifikasi, kemudian memilih sumber bahan ajar. Sumber bahan ajar di sini juga harus update, terkini, dan bukan dari sumber yang dipertanyakan kredibilitasnya begitu. Jadi begitu itu langkah pemilihannya. Lalu urutan bahan ajar atau sequence yang pertama ada pendekatan prosedural. Ini menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Jadi mungkin sebaiknya kita menjelaskan mulai dari dasar, kemudian lanjutannya dan dilengkapi dengan contoh-contoh. Lalu ada pendekatan hierarkis, ini menggambarkan urutan yang berjenjang dari mudah ke sulit atau dari yang sederhana ke yang kompleks. Jadi ya dijelaskannya dari yang hal sederhana dulu, dari pengertian-pengertian sederhana, baru mulai ke definisi-definisi yang kompleks atau pembagian-pembagian dari materi tersebut yang lebih kompleks. Kemudian teknik penyusunan buku ajar. Nah, buku ajar ini adalah buku teks yang digunakan sebagai standar pada mata kuliah atau pelajaran tertentu. Jadi buku pegangan juga buat mahasiswa apabila mungkin dia saat mendengar penjelasan itu kurang jelas ya atau kurang paham atau mungkin tidak bisa mengikuti penjelasan dosen dengan baik, maka dengan adanya bahan ajar dia akan lebih bisa memahami materi tersebut. Jadi misalnya dosennya ngomong terlalu cepat atau dia kurang paham, maka dia bisa membaca bahan ajar tersebut
untuk lebih memperjelas materi yang dia pelajari. Kemudian buku ajar ini memiliki karakteristik yang pertama sumber materi ajar yang jadi sumber materi harus menjadi sumber materi yang akan disampaikan. Lalu referensinya baku, mata kuliah atau pelajaran tertentu, referensinya harus jelas dari sumber-sumber yang terpercaya, dan disusun sistematis dan sederhana. Lalu juga terdapat petunjuk pembelajaran. Jadi di buku ajar ini juga sebaiknya dijelaskan ya apakah mau metodenya dengan di metode ceramah atau dengan metode praktik. Seperti itu. Kemudian kerangka dan langkah menulis buku ajar yang pertama adalah menyusun RPS atau rencana pembelajaran semester. Ini perlu untuk sebagai acuan proses pembelajaran mata kuliah atau pelajaran. RPS di sini sebagai materi atau substansi buku ajar. RPS juga memuat CPMK, sub-CPMK sebagai sasaran tujuan yang ingin dicapai. Lalu mulai menyusun outline, bagian-bagian dari bahan ajar, mungkin daftar isi atau ya outline lah ya, susunan dari apa saja sih materi yang akan kita tuliskan atau kita cantumkan. Yang pertama di sini adalah pendahuluan, bisa menuliskan deskripsi dari mata kuliah, kemudian CPMK dan sub CPMK, petunjuk penggunaan buku ajar dan kompetensi prasyarat. Lalu mulai ke bagian isi, ini bisa judul atau topik pembelajaran, kemudian uraian tentang tujuan kegiatan pembelajaran, lalu materi pembelajaran yang sesuai dengan topik pembelajaran, diikuti contoh atau kasus, gambar, grafik, dan lain-lain. Kemudian kesimpulan dari materi pembelajaran, tugas, evaluasi, kunci jawaban. Dan di bagian akhir bisa dicantumkan daftar pustaka, glosarium untuk beberapa kata-kata yang tidak familiar, kemudian indeks, lampiran, biografi penulis. Dan untuk melengkapi buku ajar perlu ditambahkan cover, lembar pengesah, lembar persembahan, kata pengantar, dan daftar isi. Nah, agar kualitas bahan ajar ini baik begitu ya, kita perlu mengevaluasi atau menilai bahan ajar tersebut. Nah, aspek-aspek yang dinilai dalam bahan ajar ini adalah yang pertama materi atau isinya, kemudian kedua penyajian materinya, ketiga keterbacaan, keempat teks dan gambar, dan yang kelima kebahasaan. Nah, apa saja yang dinilai ya kalau dalam materi atau isi ini perlu dilihat kesesuaian materi dengan silabus yang dikembangkan dan dengan pemahaman pembelajar. Tentunya kita sudah punya silabus materi, kemudian disesuaikan gitu bahwa memang isi yang kita tuliskan sudah sesuai dengan silabus yang telah ditetapkan. Kemudian penyajiannya, bagaimana indikator pembelajarannya, karakteristik pembelajarnya, dan perlu membuat penyajian yang membuat para mahasiswa atau pembelajar itu menjadi aktif dan kreatif. Lalu yang ketiga adalah keterbacaan. Ini perlu menggunakan kata-kata, kalimat, paragraf yang mudah untuk dipahami, tidak menggunakan kata-kata yang sulit, dan juga ini bisa menjadi wacana bagi pembelajar gitu, atau menambah wawasan untuk si mahasiswa atau si pembelajar. Selanjutnya adalah teks dan gambar. Ini juga harus menggunakan kalimat atau gambar yang tidak menyinggung sara, tidak mengandung unsur kekerasan, harus menggunakan bahasa dan gambar yang tepat sesuai dengan materi yang mau diajarkan. Lalu kebahasaan, ini harus dilihat apakah memang bahan ajar tersebut sudah menggunakan tata bahasa yang tepat, sudah menggunakan SPOK yang benar, dan juga selain kata-kata bahasanya benar juga harus mudah dipahami dan struktur kalimatnya juga benar gitu, karena bahan ajar ini akan digunakan secara formal, akan digunakan secara resmi di setiap mata kuliah yang akan diajarkan. Jadi perlu menggunakan bahasa dan struktur kalimat yang benar. Nah, untuk memvalidasi kelayakan bahan ajar yang akan dikembangkan atau dibagikan, kita perlu melihat atau melakukan yang pertama uji coba keterbacaan, readability bahan ajar,
lalu penilaian bahan ajar secara keseluruhan oleh pengguna sasaran, dan uji terhadap capaian skor hasil belajar. Kemudian proses evaluasi bahan ajar ini melihat beberapa komponen. Yang pertama komponen kelayakan isi, komponen kebahasaan, komponen penyajian, komponen kegrafikan, dan variabel dalam evaluasinya. Nah, ini ada beberapa variabel dalam evaluasinya. Ini adalah beberapa lembar evaluasi. Ada 7 variabel dan ada indikator juga yang sudah dituliskan di sini yang kita bisa jadikan indikator ini untuk menilai apakah bahan ajar yang dibuat itu sudah sesuai gitu. Yang pertama variabelnya ada kecermatan isi, ketepatan cakupan isi, ketercernaan, penggunaan bahasa, perwajahan, kemudian ada ilustrasi dan kelengkapan komponen. Jadi indikatornya bisa dibaca, kemudian dilihat apakah sudah ada di bahan ajar yang mau kita gunakan gitu atau mau kita nilai. Nah, kemudian ini juga ada evaluasi untuk medium cetaknya, ada rating, kemudian kita tinggal checklist apakah ratingnya sudah tinggi, sedang, rendah, atau masih rendah, dan kita bisa berikan komentar. Jadi ketika dievaluasi masih kurang, mungkin bahan ajarnya perlu direvisi sebelum dibagikan ke mahasiswa atau ke pembelajar. Nah, berikut adalah masih ratingnya, bisa dilihat sudahkah sesuai dengan kurikulum, akurasi dan kebaruan, kejelasan dan ketepatan bahasa. Oh, ini yang untuk foto ya, gambar poster kartun, menimbulkan atau menjaga motivasi, partisipasi pembelajar, kualitas teknik, bukti efektivitas, bebas bias, panduan pengguna, kesesuaian tingkat baca, kejelasan pengorganisasian, dan daftar isi atau indeks. Jadi, yang tadi ini untuk materinya, ringkasan isinya, kemudian ini untuk foto, gambar, dan posternya. Ini perlu dilihat, perlu dinilai, kemudian di checklist apakah sudah termasuk golongan tinggi, sedang, rendah, dan berikan komentar. Apabila sudah baik semuanya, maka bahan ajar bisa digunakan. Gitu. Nah, sebagai penutup, pengembangan buku ajar ini harus sesuai dengan kurikulum dan dinamika yang ada. Jadi memang harus sesuai dengan perkembangan ilmu yang ada, kemudian dengan perkembangan teknologi juga. Dan evaluasi buku ajar ini diperlukan untuk menghasilkan desain bahan ajar yang baik dan meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mencapai capaian pembelajarannya. Ya, demikianlah rangkuman materi yang saya buat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.